مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. Sembilan atau 10 anak panah, sasarannya semua hampir sama, di jantung. Dia bilang, kalau bukan karena saya khawatir, ini sudah mulai berat, ini 10 anak panah di dadanya. Dia bilang, kalau bukan saya khawatir saya terbunuh dengan anak panah selanjutnya, kemudian Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lain akan dibunuh oleh musuh, demi Allah saya akan selesaikan sholat saya dengan surah Al-Kahfi. Tapi karena saya khawatir itu, maka dia ruku. Dia bilang, waktu saya ruku, kemungkinan mata-mata itu tahu kalau saya manusia, tadi dia ragu. Kemudian dia lari dan tidak jadi menyerang pasukan muslimin. Tapi saksi bahasan kita bukan masalah perangnya. Bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri bisa fokus sampai tidak merasakan sakitnya anak panah.
Coba nih teman-teman di sini kalau digigit nyamuk, ya. Digigit nyamuk gimana tuh? Jangan kan digigit, baru suaranya sudah buyar semua konsentrasinya, gitu kan? Seseorang di antara sahabat dan tabi'in dinukil dalam buku-buku tentang khusyuan sholat, kumbang datang menggigit, menyengat dahi mereka, berdarah, mereka nggak bergerak, seperti batang pohon yang kokoh, luar biasa. Karena mereka tahu sama siapa mereka berhadapan, gitu kan? Dan memang ini sudah menjadi tradisi mereka ya. Bagaimana jikalau kita sholat tapi memikirkan level-level sholat seperti yang Pak Ustadz rincikan dengan pembahasan barusan, apa tetap dapat pahala? Level-level sholat apanya mesti dibayangkan? Enggak, fokus bacaan saja, enggak usah bayangkan yang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, fokus ucapan diucapkan, telinga kita mendengar, mata kita dibuka lihat tempat sujud, udah. Renungi maknanya. Kalau nggak ngerti maknanya, maka kita ikutin bacaannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dengar dengan kuping kita, gitu kan? Ar-Rahmanir-Rahim kita dengar. Masa kalau dengar musik bisa konsentrasi, dengar Quran tidak bisa, gitu? Jadi gitu, seperti itulah. Jadi nggak usah bayangin apa-apa, nggak usah bayangin apa-apa. Tadi ada yang bayangin kambing sama ayam apa segala, nggak perlu. Gitu. Apakah level-level tipe sholat tersebut berkorelasi dengan level-level dosa yang telah kita lakukan? Dalam artian level 5 itu dosanya sedikit. Iya tentu saja. Ternyata memang ada hadis Nabi SAW. Ya. Jadi dosa itu bisa menghambat rezeki dan bisa menghilangkan atau mengurangi konsentrasi kepada Allah SWT. Malasnya kita ibadah justru karena adanya dosa. Salah satunya. Maka coba perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Saya punya pengalaman pribadi, pernah saya belajar waktu saya masih SMA kelas 3 di kota Madinah pada tahun itu, kalau salah waktu itu tahun 1993. Kemudian saya di masjid kampus lagi menghafal materi balaghah. Memang agak sulit waktu itu materinya. Saya coba hafal nggak bisa, lupa terus. Saya juga kalau sholat, gitu kan, sering kadang-kadang tidak konsentrasi, lebih banyak menghayalnya. Subhanallah, ada teman dekat saya, Dr. Muhammad namanya, sekarang baru selesaikan S3-nya doktornya, adik kandungnya Dr. Sulaiman Rahili, sahabat dekat saya, gitu kan. Maka beliau datang ke saya dan mau mengajar, waktu itu beliau tingkat 2 kuliah di kuliah hadis, ngajar saya. Sebelum buka buku balaghah itu, saya dari asar nih sudah baca nggak faham-faham, dari habis duhur malah, pulang dari kelas ujian saya baca sampai menjelang isya belum faham. Habis isya dia datang ngajar saya, terus saya tanya, akhi, apa sih sebenarnya penyebabnya? Saya kalau sholat nggak konsentrasi, baca buku nggak bisa hafal-hafal. Dia ucapin kalimat subhanallah menyentuh saya. Dia bilang mungkin kamu masih punya dosa. Padahal waktu itu saya masih kelas 3 SMA dan ini teman-teman perlu tahu ya, saya SMA itu di Madinah. Di Madinah itu nggak ada bioskop, nggak ada karaoke, perempuan semua bercadar, pakai jilbab. Hiburan kami itu dulu kampus, Masjid Nabawi, gitu kan. Kalaupun kita masuk ke mall, ke pasar-pasar nggak ada musik, beli kebutuhan. Kemudian pulang ke kampus. Nggak ada celah yang kita katakan ada dosa kayak di Indonesia. Orang yang masya Allah SMA-nya di sini luar biasa kemana-mana. Tapi itu saja masih cukup membuat saya tidak bisa khusyuk gitu. Lalu dia bilang, coba akhi, ente istighfar kepada Allah SWT. Kemudian coba sholat. Ya, kan? Mungkin tujuan dia waktu itu mengajak untuk sholat taubat ya. Ada hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia berwudu, lalu dia sholat 2 rakaat, lalu dia beristighfar kecuali Allah ampuni dosanya. Maka saya astagfirullah wa atubu ilaih, saya berdiri, saya sholat. Waktu itu 2 rakaat menghadap kiblat, subhanallah. Begitu saya salam, ini pengalaman pribadi. Begitu saya salam, saya belajar dengan dia setengah jam buku itu saya fahami. Setengah jam buku itu saya faham. Bahkan saya hafal hal-hal yang tidak saya hafal sebelumnya yang sudah mungkin 6 jam saya belajar. Gitu kan, subhanallah. Saya jadikan patokan, ternyata memang dosa bisa jadi penghambat itu. Maka makin pekah, makin dekat dengan Allah SWT, maka makin berpengaruh kehusyuan tentunya. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما